Anjir, awas tekan awas. Hati-hati Kak. Refleks nama ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Akhir-akhir ini ada satu hal yang lagi cukup viral di media sosial. Banyak banget dari kalian nge-tag Panji, ngirimin video dan cerita tentang seorang anak kecil yang luar biasa pemberani. Iya, ada seorang anak kecil yang hobinya nangkepin ular teman-teman. Dan bukan cuma nangkepin ular aja, ular-ular itu juga dijual untuk jadi uang jajan dia dan adik-adiknya buat kebutuhan sehari-hari. Ngelihat fenomena ini, Panji bersama anggota Dream Team jadi tertarik banget nih. Pengen lihat langsung keseharian anak ini. Pengen tahu ceritanya lebih dalam, sekaligus pengen ngasih edukasi secara langsung. Supaya kedepannya, kegiatan nangkap ular ini bisa dilakukan dengan lebih aman, lebih terarah dan gak asal-asalan. Jadi ini ular air ya, semi akuatik, LAP radiata atau ular sapi, ular pemakan tikus yang biasanya sering banyak ditemui di area kebun sama sawah. Ini nggak berbisa, tapi agresif kayak tadi. Betul. Tadi juga digigit kan bagian kakinya, coba lihat yang tadi digigit. Lain kalau lihat dari cara dia handle, ini anak terlatih ini. Karena bagaimanapun juga ini aktivitas yang beresiko tinggi. Dan ternyata di balik keberanian anak ini ada cerita yang cukup bikin hati terenyuh teman-teman. Anak ini sudah tidak bersekolah lagi karena merasa takut dan tertekan akibat bullying dari teman-temannya di sekolah. Kenapa kamu teh tiba-tiba berhenti sekolahnya? Ini ditonjokkan. Oh, bullying berarti. Nah, pasti kalian makin penasaran kan seperti apa sih keseharian anak yang satu ini? Yuk teman-teman, ikuti kegiatan Panji hari ini bersama Dream Team Indonesia. Langsung dari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, assalamualaikum guys. Lagi viral di media sosial seorang bocah dengan perjuangan hidup yang luar biasa di Banjaran, Kabupaten Bandung, namanya Dika teman-teman. Dan ini viral banget di media sosial, bahkan banyak banget di antara kalian tuh nge-tagin aku, nge-tagin Om Heru, nge-tagin Dede Inon tentang anak ini. Nah, begini. Jadi fenomena anak kecil nangkepin ular itu sekarang sudah banyak di mana-mana sebetulnya. Cuma mungkin yang lagi sekarang hype tuh Dika. Nah, ini kayak Aufa, anakku aja nggak usah jauh-jauh. Tempo hari itu karena sering lihat bapaknya main ular, Om Heru, Pak D-nya main ular, om-omnya yang lain main ular, Dede Inon biang keroknya pokoknya ini ya, yang bikin anak-anak pada pengen nangkep ular. Nah, akhirnya Aufa nangkep kobra. Ini udah lama banget kejadiannya, sampai kena gigit kobra guys. Dan alhamdulillah sembuh, waktu itu kita obatin, kita tanganin, dan dia akhirnya kapok nangkep ular berbisa dan sekarang cuma nangkepin ular pucuk. Tapi ternyata setelah gua ngobrol sama Om Heru hari ini, nih ada Om Heru di sebelah sini. Halo. Hai. Ular pucuk itu ternyata berbisa menengah guys, bukan lemah. Mengingat dia punya gigi taring belakang, jadi ketika dia gigit karena mulutnya kecil, jadi nggak sampai ke belakang. Iya. Barusan kita ngobrol-ngobrol Kecuali di mood ya. Dia nggak kecuali dikit di lambat. mood. Nah, ini bengkak. Nah, ini juga jadi catatan penting nih buat gua bareng teman-teman yang lain buat ngedukasi lagi bahwa ternyata pucuk itu bahaya guys untuk anak kecil, asli. Nah, berarti di sini tugas kami nih yang tua-tua adalah mengawasi dan mengedukasi buat adik-adik khususnya nih yang nonton konten ini bahwa apa yang dilakukan Dika, yang dilakukan Aufa itu berdasarkan pengamatan dari ahli. Kenapa? Dika diawasi oleh Kang Mul. Kang Mul itu pawang ular di Balai Endah. Jadi beliau yang ngawasi Dika. Aufa diawasi Panji, Om Heru, dan om-omnya yang lain. Nah, kalian yang tidak ada pengawasnya hati-hati ya. Ada banyak juga nih kasus di daerah-daerah anak kecil digigit kobra karena sok-sokan nangkap ular. Oke? Nah, jadi menurut Om Heru gimana nih Om? Kesan-kesan dan pendapatnya tentang fenomena anak kecil banyak nangkap ular. Nah, jadi ya anak-anak nangkap ular itu sebenarnya ya kalau saya pribadi sih itu adalah kesalahan orang tua. Karena apa? Kurangnya bimbingan, kurangnya pengertian. Jadi kesalahan juga para reptiler yang istilahnya seringkali show tanpa edukasi yang benar. Jadi hanya show off aja tanpa edukasi. Jadi
tetap bagaimanapun edukasi itu penting banget buat masyarakat, terutama buat bocil-bocil, buat anak-anak. Jadi para reptiler, tolong yuk kita gandeng tangan untuk kita mengedukasi masyarakat kita secara benar. Oke guys, gitu. Jadi insya Allah besok pagi kami akan ke Banjaran, kami akan menjenguk Dika, bareng Aufa juga nanti ikut. Dan apapun yang dia lakukan, sebenarnya dalam pengawasan walaupun seperti itu, tetap kita akan coba untuk ngasih edukasi ke beliau dan juga orang-orang di sana, bareng sama Aufa juga nanti. Karena sesuatu hal yang tidak didasari oleh pembimbing itu akan jadi bahaya banget buat si anaknya guys. Jadi bismillah. Memang anaknya berani, memang anaknya keren, bagus. Jadi tapi nanti kita akan coba untuk bimbing bareng-bareng lah supaya jadi penerus yang benar-benar berkualitas yang baik. Oke guys, next kita ke Bandung bareng Om Heru, bareng Dede Inon. Biar nanti Dede Inon tanggung jawab. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita udah dalam perjalanan menuju ke Bandung untuk ketemu adik Dika. Jadi viral di media sosial, seorang anak demi mendapatkan uang jajan 50.000 rela melakukan aksi berbahaya, yaitu mencari ular ya. Ya, kendati ular yang dia cari adalah jenis-jenis ular yang tidak berbisa dan berbisa lemah hingga menengah. Tapi ini agak nekat teman-teman. Mengingat dia masukin ularnya itu ke dalam baju. Itu kalau misalkan sampai kena gigit pucuknya kepuser, bisa bengkak perutnya itu teman-teman. Nah makanya kunjungan Panji bareng Om Heru dan Dede Inon hari ini insya Allah dalam rangka silaturahmi, bareng sama keluarga juga, ada Ufa ikut juga. Dan dalam rangka nanti kita mungkin akan kasih pengarahan untuk adik Dika dan teman-teman di Banjaran di Bandung teman-teman. Jadi pengarahannya ya intinya lebih ke arah safe ya. Walaupun anak ini sepertinya punya potensi dan bakat alami yang luar biasa, yang baik dan juga diawasi oleh lingkungan yang baik pula. Tapi tetap aja kita selaku para reptiler yang juga cinta sama anak ini, kita ingin menghimbau untuk lebih safety. Aku juga udah bawain seperangkat alat berburu ular, meliputi hook, kantong ular dan juga tas, biar nanti dia kalau misalkan hunting lagi atau nyari ular lagi di alam itu nggak akan bingung lagi buat naruh ularnya di mana guys ya. Aufa ya yang bawain ya nak ya. Dibawain Aufa katanya nanti buat Dika katanya. Kalau itu apa? Oh itu ball python ya, pesanannya Om Dede Inon tuh mah. Jadi kita nanti ketemu Dede Inon di Bandung langsung teman-teman. Oke guys, bismillah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami pun tiba di desa tersebut. Sampai guys. Brother, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana perjalanan? Lancar dong. Kita liburan kamu? Nah, Liburannya kan gini aja kita mah. kalau gitu Setiap hari libur. janjian sama Indra udah di Banjaran sekarang, teman-teman udah sampai. Sesampainya di lokasi, kami langsung disambut hangat oleh Kang Mul dan kawan-kawannya, serta Dika yang ternyata sudah menunggu kedatangan kami sejak tadi. Sampai juga di Banjaran guys. Jadi kalau kemarin kayaknya miss ya, itu Iya. orang-orang bilang Dikatnya dari Garut. Iya, Jadi aslinya tuh orang mana? Bang? Banjaran. Jaran. Ai pangaresep kana naon Dikatnya? Orai. Nih, ampun, tos nu deui wae. Salahin orai naon deui? Kabogoh oga deui. Kita mau herping. Nih, ular Dika tuh. Anak orai. Tuh di konon. Guling ya mah. Guling. Guling. Kegilas sih mah, kegilas ku untungnya. Kunaon ku motor sebenarnya teh. Aya Dika ka orang hidup kitu mah teu newakannya. Tongnya. Heeh tuh, aya kan untuk barahan mah teu naon. Power. Ayo urang ningali adi. Kana naon geus aya orai sih ya guys tuh. Suasana di desa yang asri langsung menyambut kami pagi itu. Dari sana, kami berjalan bersama menuju kediaman Kang Mul
yang letaknya cukup jauh dari tempat kami parkir kendaraan. Hari Dika terakhir pernah sekolah tapi kelas baraha dugi ke kelas baraha. Kelas 4. Berarti cuma setahun. Nah, ya bismillah lah urang sekolah gini ke. Cuma caranya bisa ngaji lah kelas 5. Langsung nyari semester 2. Tapi tergantung ini. Tergantung bocahnya. Bocahnya. Bisa ngejar Bisa apa ngejar enggak? nggak? Bisa lah. Bisa langsung bisa masuk Bisa harusnya. lah, Dika malah SD mah bisa keneh lah nya. Jadi Dika teh 2 saudara, jadi dia punya adik. Jadi biasanya unggal poe atau setiap hari Dika ini setiap sore nyari ular om buat dia jajan. Yang dia teh ternyata putus sekolah teman-teman, mungkin karena biaya kali ya, karena ekonomi. Nanti kita bantulah insya Allah lah, bismillah. Saya juga telepon teman-teman tuku emas biar pada datang ke sini, biar diurusin sama mereka lah. Mana ya? Lulus. Dia. Kan. Jadi Dika teh sempat sekolah sampai kelas 4. Sempet sekolah, kata orang tuanya emang susah lagi, disuruh masuk lagi. Tapi tadi ditanya pengen sekolah cina. Iya, sama saya teh. Dika sekarang mah harus mau sekolah. Harus. Kalau mau main sama Mang Mul harus mau sekolah kata saya. Iya. Mang Mulus bager kasep tuh. Saya tuh gitu soalnya kasihan masih kecil ini. Iya, udah putus sekolah. Saya juga nanyain ke orang tuanya. Mang Mul sama sesah di olonan. Jadi awalnya teh sama Mang Mul gimana kok bisa ketemu Dika teh? Dia teh saudara atau bukan? Enggak, jadi Oh, bukan. saya mah kan suka ular itu lagi mandiin, dia lagi mancing belut Oh, murah. Iya, bawa ular kadut awalnya begitu. Awalnya teh. Iya, Oh, Mang Mul teh lagi mandiin ular. mandiin ular ya. Iya. Mang Mul mah emang serakil lah. Iya, emang Suka ular. Iya. Tapi alhamdulillahnya teh Dika ini ketemunya sama orang yang pas sama Iya. Mang Mul. Iya. Jadi ada pembimbingnya, Iya, iya. nggak sembarangan guys. Gitu. Assalamualaikum. Nah, jadi biasanya Mang Mul teh setiap sore nungguin Dika di sini. Iya gitu. Tapi saya lihat teh ada anak-anak lain juga tuh kadang-kadang Emang yang suka ada. suka nganterin Ada, ular teh iya. ngamang teh ke sini. Soalnya kan banyak di sini yang mancing belut. Dapat ular bawa ke Mang Mul. Dan tapi sambil diedukasi juga sama saya. Kalau ada kobra, elang, nguling kayak gitu, jangan. Ya kalau misal poros kayak gitu gak apa-apa lah, boleh. Mang, hari abang nanti iya itu teh ular teh dibuat dijual lagi. Itu teh ada yang buat dijual lagi, ada yang buat pakan. Oh, pakan. Iya. Pakan king cobra. Iya, king cobra, Nah, berarti king pagi cobra. dikirimin amang kan. Ya, siap, ke insya Allah, rumah. siap. Jadi kadang-kadang kita teh butuh ular-ular pakan buat Iya. garaga, guys. Siap. Nanti mah saya mau ngambil dari Mang Mul aja lah biar ini hasil tangkapan Dika biar Iya. berguna. Iya. Siap. Masya Allah. Jadi di Banjaran aya pibakaleun budak nu bakal sukses, bakal jadi jelema hebat. Nu penting ti ayeuna ku arurang diarahkeun ye budak. Ya. Diaping. Komo ayeuna insyaallah ye Kang Mul anu ngarahkeunna geus pasti bijaksana. Geus yakin kaharepna Dika jeung Kang Mul bakal sukses. Sok ku Mang Panji disupport, didorong, didoakeun bismillah. Insyaallah ye katinggal ku Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, mungkin namun misalkan diapalin Dika ke sekolah, gua mana ngamuk si bapak. Pak Dede, bung sekolahnya Pak Dede. Ini udah marah, ini udah marah. Namun si bapak apalnya len gitu, iya udah ke sekolah, abang tuh diamuk mah. Oh nama Dika, Ike, Bang Panji, hayang ngilu, ngarah orang, ya. Tapi ai kobra mah, itu kan ya. Iya Bang Panji rek nyarita mana sih upat teh geuleuh gitu ada budak teh nya. Pak. Nya teh saumuran sareng ieu, sareng Dika. Kan awakna emang anek sorangan dia. Kamu kelas berapa enak? 5. Sami sarang ieu. Iya, Dika kelas 4. 10 tahun Dika teh. Tuh saumur jeung Aufa berarti sebenarnya mah. Cuma awak lebih beda sumber kan dia mah. Adaan bog jauh. Jadi teman-teman hari ini kita silaturahmi ke kediamannya Kang Mul, pengasuh atau kakak angkatnya Dika nih. Masya Allah hatur nuhun sebelumnya Amul udah sayang ke Dika. Jadi
Gimana ceritanya awal mula Amul ketemu sama Dika teh ya? Maju. Awal mulanya kan saya lagi mandiin ular, Heeh. terus tiba-tiba Dika datang sambil mancing dulu bawa ular kadut gitu. Bawa ular kadut. Iya. Sampai tiap hari main ke rumah. Itu teh. Iya, pengen ngebantu mandiin, beres-beres, ngasih makan tikus. Alhamdulillah jadi dia emang anaknya berani, terus cekatan lah dia anaknya. Tapi emang kudu qadarullah ya, maksudnya udah qadarnya Allah bisa ketemu sama Amul. Alhamdulillahnya teh. Jadi ada pembimbing. Kebanyakan anak-anak lain nih teman-teman, kalau terobsesi dengan sesuatu itu jarang ada pembimbingnya. Ya. Misalkan kayak suka balap, akhir-akhirnya endingnya malah jadi gangster. Nah, pengen jadi pawang ular, tidak ada pembimbing, ujung-ujungnya asal tangkap ular, salah tangkap, kegigit. Apa ya? Ternyata kan yang penting sebenarnya Iya. sih bakat itu ada dari bidang apa aja, mau dari bidang herpetolog, mau dari bidang sport, itu semuanya beresiko. Tapi kalau misalkan memang ada pembimbingnya, insya Allah kita dukung teman-teman. Maksudnya tidak akan terjadi apa-apa, ada minim resiko lah. Karena nah ini seperti Dika ini bibit unggul dalam dunia perularan, pereptilan. Ya ujung-ujungnya nanti kalau beliau ini bisa jadi peneliti akan jadi herpetologis Iya. seperti Om Heru, atau kalau mau jadi snake handler profesional bisa seperti Panji sama Kang Umul. Nah ini yang keren nanti kalau misalkan kita semua didik dia nih, udah Inon didik, Panji didik, Om Heru didik, Kang Umul didik, ini anak bisa Minum jangan. Rusak. Apa aja di situ? iya maksudnya ini anak bisa luar biasa hebat nanti karena ilmunya semua ditampung sama dia asal mau belajar. Nah cuma untuk itu Dika ini kan putus sekolah teman-teman. Nah mungkin nanti nextnya kita akan pikirin nih gimana caranya biar Dika bisa lanjutkan sekolah lagi. Jadi Panji. Sebelum panjang-panjang, Panji lihat Dika nih gimana nih? saya lihat dia ini lihat diri saya sendiri Om. Sama Ji, gua ngeliat Dika ini, kayak gua ngeliat Panji dulu. Dulu aku ketemu Panji segini nih. Gedenya. Iya. Dulu Panji kelas 6 kalau nggak salah nih. Ini Dika kelas 5. Enggak, dulu kelas 5 Om. Lu kelas 5. Sama. Seumur Dika. Sama berarti. Seumur Dika. Nah, Om, tahu nggak sekarang nih kita teh lagi apa? Ini teh kita teh ada di dunia Konoha asli. Di mana ada Orochimaru, Kabuto, aja Mitsuki. Sekarang Dika didatengin sama Om Panji, sama Om Heru. Gimana menurut Dika? Senang, sedih, atau apa nih? Sian. Hah? Coba kurang kencang. Senang. Senang. Terus kedepannya mau gimana? Sekolah. Oke. Berarti itu. Nah, iya kobra iya. Bandung. Nah, are gade. Nah, awas macam. Awas macam. Walaupun ini cuma awetan, jangan masukin jari ke mulut ya, karena ini Ah, ya, pede-pedean. talinya masih nempel, bisanya. Kayak taringannya. Om. Iya, bahaya. Berarti bertahannya berapa lama Om ini? Lama selama masih Selama dia masih agak ada yang gosok gini gigi, Mau bertahun-tahun juga? bertahun-tahun ya. Masih ada. Baru tahu saya itu. Jadi kalaupun ini awetan, jangan berani-berani Ya. masukin tangan ke area taring ya. Karena kemungkinan besar bisanya masih ada. Masih ada, bukan kemungkinan besar. Oh, pasti masih ada. Oke teman-teman, jadi kita nungguin dulu Kang Dede Inon. Kang Dede Inonnya masih di jalan, baru sampai Cileunyi tadi teh, kejebak macet. Jadi nanti kalau Kang Dede Inonnya udah dateng, Lord Inonnya udah dateng, baru kita bakal belusukan sama Dika, sama Iban. Sama Iban kita ke sawah, kurang neangan. Alright. Kamu nama lengkapnya tuh siapa? Andika Saifullah. Andika Saifullah. Umur berapa tahun? 10. 10 tahun. Nah, Andika, kamu alamatnya di mana sih sekarang? Di Dangdar. Dangder. Berarti Kampung Dangder, Desa Kiang Roke. Desa Kiang Roke,
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Oke. Dika teh sekarang di sini tinggal sama siapa aja? Mama, Mama, nenek, nenek, ayah, ayah, bibi, bibi, terus kakek, oh komplit ya berarti. Mama siapa namanya? Reka, Reka siapa? Kan mau tahu. Kanopianti, Oh, Reka Novianti. Kalau bapak? sama Nama bapak? dan Saifullah, Darus Saifullah. Oke. Dika, mama kerja apa? Parabot, Perabotan. Jual perabotan. Oh, jual perabotan. Jual di rumah apa keliling? di rumah. di rumah. Di rumah. Perabotannya apa aja yang dijual mama? Ada piring, Piring, terus baskom, ember, ember. Kalau bapak? sendok, Oh, rumahan, perumahan. bangunan, Oh, kerja di bangunan perumahan. Kirain bapak bos perumahan Dika. Nah, yang mau om tanyain sekarang teh, Dika suka ular dari kapan? dari kelas 1, Dari kelas 1. Ceritanya gimana itu? Ceritain coba pas awal-awal Dika suka ular. pas merak, Ngurek belut ya. Jadi Mancing belut. ngurek itu bahasa Sunda. Iya, Kalau bahasa Indonesia mancing mancing belut. belut. Nah, suka di mana itu? di sini Di sini. Oh, ini kan banyak sawah ya. Nah, tiba-tiba dari mancing belut dapat ular, dapat ular. Itu gimana kamu ceritain pas lagi mancing, lihat ular apa gimana, coba ceritain. pas lihat ular mau dijual ke penghuni, Oh, langsung dijual. lihat lagi mandiin orang, Oh. Jadi kamu teh pas lagi mancing belut ada ular, Mangmu lagi mandiin ular gitu. Langsung nggak jual ke Mangmu gitu. Nah, kamu nggak takut itu? Kenapa coba nggak takut? Jadi refleks aja gitunya. Langsung megang apa kamu lihat dulu kan kamu teh udah tahu nggak jenis-jenis ular gitu? tahu Tahu apa aja? kobra, Terus orang terus ulang, terus orang buntutnya yang berem, oh, pucuknya. Tapi bahaya hati-hati. Tapi tahu kan kamu ular mana yang bahaya, mana ular yang nggak bahaya tahu. Nah, yang suka kamu tangkap koros, sanca, sanca. Kenapa kepikiran jual ke Mang Mu? buat adik, Buat adik. Adik kamu emang siapa namanya? Gibran, Kenny, Gibran Keng. Ansa. Oh, panggilannya? Iya, itu ada 3 kan. Oh, ada 3. Oh, keren. Gibran, Kenji, sama siapa? Ansa, Gibran, Kenji, Kansa. Oke. Emang kamu kan masih 11 tahun ya sekarang teh? Emang kamu nggak ini pengen buat kamu aja weh gitu kalau dapat duit teh buat jajan kamu? Kenapa kamu kasih ke adik-adik kamu? kasihan, Kasihan. Suka dibeliin apa aja? Suka dibeliin apa aja kalau dapat uang buat adik-adik kamu? mau mie, mau Jajanan jajan, ya. Jajanan. Terus gini, nah sekarang kita mau kenalin dulu sama Mang Mul nih ya. Jadi Mang Mul ini adalah kegiatan sehari-hari apa nih Mang? Saya kalau hari Minggu jualan Di pasar Ciherang, pasar Minggu Ciherang. Oh gitu, rame ya di Iya, sini tiap wah, hari. emang rame tiap hari Minggu. Jadi kegiatan sehari-hari emang di reptil. Iya, di reptil. Reptil. Kadang ya kalau ada yang nyuruh kerja kayak bikin kandang reptil, Ah. lah saya juga suka itu. Berarti Mang Mul ini emang aktivitasnya di reptil lah ya Iya, sehari-hari. gitu. Nah, Mang Mul kan suka kasih Iya. dia duit hasil Iya. jualan dari ular tadi. Tadi Dika bilang duitnya itu hasil penjualan buat adik-adiknya. Itu benar Mang? Emang betul lah. Emang betul. Soalnya orang tuanya juga sering bilang sama saya gitu. Jadi kalau bawa ke rumah teh nggak dimakan sama dia sendiri gitu. Adik-adiknya pasti dikasih. Kadang kalau dikasih makanan sama saya, dia mah gak dimakan di sini, dibawa buat bekal di rumah, Oh. buat adik-adiknya. Tadi teh kan sekolahnya terputus ya. Mau sekolah lagi kan? Mau sekolahnya lagi di mana? di sekolah, Mau di SD yang sama ya. Berarti sekarang harusnya kelas berapa? Kelas 5 ya harusnya dikit. Pas putus sekolah di kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Berarti baru aja ya mungkin. Iya, belum lama sih. Belum lama. Itu kenapa kamu teh tiba-tiba berhenti sekolahnya? ini ditonjok, Oh, bullying berarti.
Jadi kapok ke sekolah Takut takut gitu. Kenapa ditonjokkan Cikan? Coba cerita aja nggak apa-apa. Tahu. Tanpa alasan gitu. Ke teman-teman. Apa ku kak? Tajong. Oh, sama kakak kelas? Apa sama temen Teman sama sendiri. sendiri? Itu tajongannya heureuy apa serius? Oh asli. Gimana awalnya itu gimana? Gak tahu mintain uang kak. Dipajak gitu, mintai uang. Ceritanya gimana coba? Kamu teh lagi berangkat sekolah, lagi sekolah apa pas pulang? Pas sekolah Pas jam pelajaran apa istirahat? istirahat. Pas istirahat. Ya Gimana ngomongin pas awal? minta uang. Tayat. Berarti gini, mungkin ngomong gini, minta duit gitu nih. Sok ceritain gitu. Pakai Minta bahasa Sunda uang. juga nggak apa-apa. Bahasa Gak Sunda. ada. Terus? Ditonjok. Kita kabur. Hmm. Cepengan gini. Berarti lebih dari satu orang atau yang dia? Berapa orang itu? 3an. 3an? Di Cepengan, terus ditonjok apanya? Dari situ itu sekali apa sering kejadiannya? Sekali. Gara-gara kejadian itu satu kali kamu kapok. Oh gitu. Tapi kalau sekolah lagi di sana mau. Berarti kamu harus semangat ya nih. Nanti ini dibilangin nih teman-temannya. Berarti kalau gitu dan memang ya di sekolah itu lingkungannya dinamis ya. Pembulian ada aja. Jadi itu petugas kita bersama bahwa sebagai orang tua maupun lingkungan di sekolah ini harus jaga karena efek dari bullying itu ternyata Iya. nggak sepele. Ini membuat Dika Jadi malas sekolah. bukan males mungkin jadi lebih ke trauma. Iya, lebih trauma kayaknya. ya, trauma. Kamu males apa trauma? Apa takut? Trauma kan? Jadi sebenarnya bukan nggak mau sekolah. Kamu tuh pengen sekolah, tapi pas ke sekolah takut dipukul lagi gitu. Kamu bilang nggak ke orang tua? Bilang Terus ke ibunya dibilang ke ibu yang mukul kamu juga dibilangin. Minta maaf nggak? minta itunya gak mau. Si anaknya yang mukul kamunya nggak mau, tapi ibunya mah udah minta maaf. Emang minta duitnya berapa sih? 10.000. 10.000. Terus kamu? Ada 2.000. Oh, dikasihin. Udah dikasihin teh duit kamu tetap dipukul. Berarti Dika kalau sekolah lagi kita bakalan jagain lah. Bang Mul juga jagain Iya, kamu pasti kalau lah. udah tahu gini mah. Kamu bakal percaya diri lagi ke sekolah. Ya. Dan sebenarnya kamu mah semangat ya sekolahnya. Ular yang paling mahal yang dihargain mahal sama Bang Mul, ular apa? Pernah dapat apa? Sanca. Sanca. Segede apa itu? Yang bebian. Baby. Bebian. Nah itu teh, Mang Mul dia kan jual ular. Itu buat apa ularnya tuh? Kalau dari Sanca mah kadang saya juga buat dijual lagi ya. Kadang juga di keep sama saya gitu aja. Berarti setelah pertemuan itu Dika jadi suka bantu-bantu Iya, ya suka sekarang bantu alhamdulillah. Saya juga ya kalau ngasih uang mah gak bisa ya uang banyak kayak gitu. Paling saya ngasih ilmu ke dia seperti ngasih makan tikus kan lumayan lah itu buat belajar dia juga ya. Cara-cara ngasih makan tikus gimana, cara bersihin itunya. Oh, tapi sekarang dia udah bisa. Udah bisa Alhamdulillah. sendiri. Udah punya peliharaan sendiri belum? Mau pelihara apa Cikan? Mau domba. Mau domba? Ah mantap. Domba apa coba kira-kira yang kamu mau? Aduh. Domba adu. Mantap. Maunya domba adu lagi. Udah ada belum? Belum. Lumayan loh, tahu domba adu teh harganya teh lumayan. Tapi kamu cita-citanya pengen punya domba adu berapa banyak? Satu dulu. Berarti sok berdoa atuh cita-cita teh. Pengen domba adu ya. Domba adu yang bagus. Bismillah ya. Amin. Semoga Dika punya domba adu yang bagus. Amin. Dika, cita-cita kamu pengen jadi apa? Biar orang Biar orang kayak Om Panji. Bisa. Tapi kalau mau cita-citanya piara orang itu tadi harus dengerin Mangul. Paling saya kalau buat sementara ini saya dukung buat sekolah aja dulu. Sekolahnya dulu ya. Berarti walaupun bayi bantu-bantunya mah Iya. tetap sebetulnya bukan bantu-bantu sih. Ada di kawasan Kang Mul Iya. untuk diedukasikan Nah, secara iya, tidak gitu. langsung. Dan itu metode yang paling efektif Iya. ya.
Dika, Mama pernah nyarek tuh? Pernah melarang tidak Dika main ular Mama sama Bapak? Gimana kalau pas dia nyarek anak Mama? Bakal pulang kamu. Terus Dikanya? Enggak apa. Nggak apa-apa, beneran. Tapi Mama takut nggak sama ular? Oh takut. Jadi nggak ada turunan yang berani ular ya? Kamu tuh? Mama, Bapak gitu ada yang berani megang ular nggak? Keluarga? Oke, sekarang saya sudah dengan ibu dari Dika ya. Bu, boleh diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Saya Reka Novianti. Kita berbicara tentang Dika ya, kan tahu sekarang Dika teh jadi viral, pusat perhatian. Itu gimana perasaan ibu teh? Kaget, Kenapa kaget? nggak nyangka aja. Soalnya kan nggak tahu Dika suka ular gitu. Oh nggak tahu? Nggak tahu sebelumnya. Eh, Kan, tapi kata Mamo, Dika mah cina suka main ular di sini, cina jual ular gitu. jadi info pertama Dika suka ular teh dari Mang Mul. Mamo Pas pertama kali dengar kabar itu gimana ibu nanggepinnya? tadinya dimarahin, takut apa bahaya. Kesini kata Mamo tuh cina suka dikasih tahu ular yang bahaya atau yang enggaknya. Ada turunan nggak sih dari nenek, kakek, ibu, bapaknya gitu kalau yang suka ke ular gitu? Itu paling kakek. Oh dari kakek, ya, masih ada kakeknya. Itu ada. Diajarin nggak apa? Enggak. Sebenarnya enggak. Enggak. Kalau di kamar dari kecil suka hewan ayam, burung yang gitu aja. Jadi emang dari kecil udah kelihatan suka hewan-hewan gitu ya. Kan Dika suka jual ular ke Mango. Uangnya itu suka dikasihin ke adik-adiknya, bener nggak? Iya, suka dikasihin. Tapi kalau kan suka dikasih juga sama Mamo. Ini Dika bilang, "Mama, ini dikasih uang sama Mamo." Tapi saya nggak percaya. Takutnya uangnya dari siapa gitu, ditanyain lagi ke Mamo. Mamo, ini benar Dika dikasih uang? Iya teh, dikasih uang dari saya. Suka dikasih itu juga. Oh, jadi kalau dapat rezeki itu pasti laporan ya, Laporan. ke ibunya. Terus posisinya sekarang kan Dika tuh harusnya sekolah ya, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sempet posisinya sekarang lagi putus sekolah gitu ya. Kenapa gitu? Ya, tadinya kan sekolah di sini, pindah lagi ke dari Kamasan. Dari Kamasan pindah lagi ke Dangder. Terus di Dangder pindah lagi ke Kamasan. Nah, pas di Kamasan nggak mau lagi sekolah. Kenapa? Jadi dia sempat cerita sih. Kalau cerita sih enggak. Kalau ini ya katanya nggak mau sekolah aja. Jadi enggak cerita alasannya kenapa, cuma bilang nggak mau sekolah aja. Ini Bu, tadi tuh aku sempat ngobrol kan sama Dika. Kenapa Dika nggak mau sekolah? Sama ibu belum cerita sama sekali? Belum cerita ya. Jadi ternyata ya kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan bagaimana alasannya. Kan nggak mungkin ya anak nggak sekolah tanpa ada alasan. Jadi lingkungan sekolah yang sebelumnya yang di Kamasan berarti ya, Dika itu ternyata dipalak, sempat dipukul katanya, dan dimintai uang 10.000, sempat lari dikejar. Dan itu kejadiannya cuma sekali tadi dia cerita. Gara-gara kejadian sekali itulah yang bikin dia trauma gitu. Bukan malas, jadi sebenarnya Dika tuh anaknya baik. Tapi sebelumnya sekolah Dika mah Rajin kan? Iya, rajin. Ya, jadi aku lihat Dika tuh bukan anak yang malas, bukan anak yang bandel, bukan. Dia tuh anak pada umumnya aja. Malahan tadi, jadi dia tuh anak yang tulus gitu kan, ke adik-adiknya juga ngemong lah gitu ya. Jadi gara-gara itu mungkin ya kita pasti support dia untuk ke arah sekolah gitu ya. Kalau untuk secara kebutuhan sehari-hari aman lah ya, harusnya mah ya. Insya Allah ya. Jadi semangat, dan dari sini Dika juga kan bisa mengangkat lagi orang tua gitu kan. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa?
Iban. Gibran. Gibran dipanggilnya Iban. Jadi ini adalah adiknya Dika yang kedua. Nah, dia yang sok dijajanan sama dikasih duit sama ayah, dikasih makanan apa gitu ya. Jadi kalau Dika dapet rezeki teh, adiknya mah pasti kebagian gitu ya. Semua. Gibran suka ular juga. Bisa ngomong nggak? Coba suaranya mana? Pas itu gini crawling. Oh, crawling lagi. Duaan. Enggak, ini mau ditangkap lainnya. Tapi kamu jagain. Nah, gitu. Jadi malah ribut. jadi Dika kalau si Dede nangkep ular teh diliatin juga ya, kan tahu mana ular yang berbahaya, ular yang enggak gitu. Jangan sampai nanti dia nangkep ular yang berbahaya gitu. Cita-cita kamu jadi apa? Polisi. Wih, mantap. Bukan jadi tukang ular kayak si A. Jadi hebat ya, ibu ini punya anak-anak yang cita-citanya tinggi. Intinya mah fondasinya aku seneng sama Dika tuh, dia tulus, ikhlas, terus punya rezeki, berbagi gitu yang jarang. Harapan kedepannya gimana nih? Kalau seandainya bayangkan sekarang teh ibu teh lagi tahajud berdoa setulus-tulusnya ke Allah, apa yang mau disampaikan dalam doa itu? Pengen anak-anak sukses, jangan ngalamin seperti kedua orang tua lagi. Pengen sukses semua. Amin. Jadi nggak banyak ya, itu aja doa orang tua ya. Bu ya, makasih ya. Semoga ibu, Dika dan sekeluarga tentunya sehat, sukses, dan saya yakin ya Dika bakal mengangkat harkat derajat martabat keluarganya. Makasih sekali dulu ya. Ban, cing jadi polisinya kayak amin. Telepon. Nah, teman-teman, loba nu nyaahkeun ka Dika aslina. Ini baru datang sahabat-sahabat saya dari Tuku Emas Bandung, teman-teman. Ada Kang Jaka, ada Pak Guru Toto. Nih, lengkap sama Pak Agus dan tim. Om Heru juga. Lawan saya bukan dari toko emas. Kan ini tim Tuku Emas. Kadar emas tertinggi ini. Ini kadar emas tertinggi Mas Heru Gundul. Mas Heru Gundul. Nah, jadi Dika teh setiap harinya berjuang ke sawah, kemana cari ular. Emang ular anu ditewak nama lain ular berbisa, ular pucuk, ya jenis-jenis berbisa lemah lah kayak gitu. Menengah ular koros, ular sapi. Cuma kan tetap ngeri ya. Jadi dia demi buat dapat uang jajan, dan uang jajannya teh kalau misalkan ini dikasih ke adiknya. Nah ini nih adiknya nih. Adiknya Gibran dikasih ke mamahnya juga. Nah sekarang teh putus sekolah dari kelas 4, putus sekolah karena faktor ekonomi gitu. Jadi kesehariannya ngambil Kesehariannya nyari ular, dijual ke Kang Mul. Dan kan salares nama orai-orai anu di alaan ku Dika teh sebenarnya mah nggak laku kalau dijual. Cuma karena Kang Mul teh prihatin lihat Dika, akhirnya ularnya diambil, dikasih uang jajan sama Kang Mul teh. Makanya hampir setiap hari Dika teh akhirnya kebiasaan nganterin ular ke Kang Mul gitu, barunya Kang ya. Gitu. Jadi bukan Kang Mul teh beli ular dari Dika, sebenarnya mah ngasih uang jajan cuma ularnya saya juga diambil. malah jadi kasihan ke Dika. Gitu. Nggak ada uang kasih makanan, minuman. Gitu. Lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Tah ieu teh nu ngasupna anu ngaviralkeun teh Kang Mul. Jadi itu kumas mah jual beli emas atau gimana tah? Biasanya kita beli aja. Beli emas banyak-banyak. Tah ka warga Banjaran tanya anu baroga emas bingung ngajual ka mana, mending ka tuku emas. Aya di Jalan Sayati di Kopo, guys. Bisa bawa emasnya ke toko langsung, ditimbang, dicek, langsung cair. Insya Allah bisa langsung cair. Harga pasti tinggi. Pasti tinggi. Nah, tuku emas juara nah pokoknya mah. Tuku emas saya nggak bantu di Kamal ya, langsung orang tembak. Sedikit mungkin ya bentuk bantuan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa membantu Dika juga untuk melanjutkan sekolahnya. Amin. Amin. Beasiswa buat Dika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa membantu lagi ke depannya dan seperti apa menjadi apa. Amin. Dari Lah, nggak semua ngalah orai 2 bulan mana Dika. Libur.
Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron, mugia kagentos ku rezeki nu sabaik-baik dari Allah. Kanggo tuku emas sareng tim, sareng reng-rengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, semoga dengan adanya bantuan beasiswa dari Tuku Emas ini, Dika bisa kembali bersekolah, melanjutkan pendidikannya, dan bisa belajar dengan lebih semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih buat Tuku Emas Bandung. Atur nuhun, buat keprok Tuku baru Emas. Ray. Mayday. Kenapa tuh? Kang Indra tiba-tiba teriak teman-teman. Cedera. Ini Om, Dika tadi diantuk tawon nih Om. Oh alah, ternyata tangan Dika disengat tawon. Untungnya Ray sigap langsung membantu memberikan pertolongan pertama. Dan Panji juga ikut turun tangan, bantu mengobatin pakai teknik ala Panji sendiri, biar rasa sakitnya bisa cepat berkurang. Wah, gitu. Kira-kira teh. Agar masalah. Gak lama kemudian Dede Inon datang menyusul. Dia anterin pakai motor tuh teman-teman. Sayangnya hari ini Om Heru belum bisa ikut bergabung dalam kegiatan herping bareng kita. Udah teman-teman, gue pamit dulu nih. Om Heru enggak ini ya ikut. Aku mau ke Kuningan dulu, ke tempatnya Pak Jiki, almarhum. almarhum. Lama nggak ke sana? Siap. Salam buat keluarga Kuningan. Ya. Om Nomnya. Ya, Bang. Teman-teman, udah menjelang sore. ADD juga udah bergabung sekarang bareng kita. Alhamdulillah. Tah, ayeuna nama Kumar geus lengkap formasina, tapi si Om Heru pulang. Mau ada kegiatan lanjut ke Kuningan. Nah, coba pengganti Om Heru ada Deden Gundul sekarang. Deden Gundul. Heru Gundul diganti sama Kang Deden Kebon Reptil. Alhamdulillah sekarang bareng sama kita juga teman-teman habis dari rumahnya Adede Inon berarti kemarin ya. Adede. Kita betul di Garut. Nah, teman-teman. Jadi kita teh pengen ngajakin pengen diajakin sama adik kita Dika herping hari ini. Tah, Amul, Panji teh pengen tahu biasanya teh Dika kalau herping kumaha? Ya paling sekitar sini. Ya kalau nangkep koros kayak gitu emang. Di dekat sungai-sungai gitu. Iya. Di dekat sungai, kadang di sawah juga suka. Gitu. Ayo atuh kita gaskeun. Akhirnya, kami semua bersama-sama menuju lokasi yang biasa Dika gunakan untuk mencari ular di sekitar kebun warga. Medannya cukup menantang tuh teman-teman. Tapi semangat Dika kelihatannya luar biasa ya. Ah, guys, nah ada nih. Dah hadir nih. Sih, lobok yuk. Wah, ini berapa? Ayo. Ini makanan dengan antioksidan tertinggi, teman-teman. Oh, ini coba Mang Mul di dia sudah pakai parap jangkriknya. Jadi mah jangkrik sareng kelinci Dia mau kieu langsung atah enak. Iya mah bisa dimakan mentah. Jadi rasanya itu asam terus ada le-le-nya juga. Tahu sih karena itu kok. Kolot. Cirincing, kolot. Kolot. Hah? Kolot. Ada deh berarti. Kolot lu. Kolot enak. Tah iya harus mah yuk. Oh, kieu nama yuk. Menang we deui ai lord mah euy. Bonsai. Bantur. Bantur ieu lah. Kami lanjut menyusuri areal kebun dan sawah di sekitar sini, dikawal langsung oleh Kang Mul. Dan tentu saja, Dika ikut bareng kami. Anjir, Mana refleks nama ya?